yang terhormat, Warta Ekonomi mempersembahkan Awarding Indonesia Best Workplace Awards 2025. Acara ini didukung oleh Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Hadirin yang terhormat, inilah persembahan Warta Ekonomi Awarding Indonesia Best Workplace Awards 2025. People First, Performance Driven, Recognizing Excellence in the Future of Work. Hadirin terhormat, welcome to Indonesia Best Workplace Awards persembahan Warta Ekonomi. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Natalia Hosiana dan Farhan Fitzgerald. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai acara, izinkan kami memberi pantun dulu sedikit ya. Itu dia, mohon bantuannya cakep ya Bapak Ibu ya. Jadi anak harus patuh. Jangan lupa tata krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Best Workplace 2025. Luar biasa ya Natalia ya. Luar biasa semangat malam ya hari malam ini ya. hari ini. Soalnya sudah pada makan. Betul, sudah pada makan ya Bapak Ibu ya, sudah pada kenyang. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia Hosiana. Dan saya Farhan Fitzgerald. Kami juga ingin menyapa kepada yang kami hormati. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Dan kami ucapkan selamat datang sekaligus selamat malam kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di tengah perubahan lanskap kerja yang semakin dinamis didorong oleh digitalisasi, generasi tenaga kerja baru dan tuntutan akan keseimbangan hidup, perusahaan juga ditantang untuk membangun tempat kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja tetapi juga pada manusianya. Dan tempat kerja kini bukan hanya sekedar ruang untuk mencapai target, tapi juga menjadi ekosistem yang membentuk budaya, kesejahteraan, dan motivasi jangka panjang bagi karyawan-karyawannya. Betul sekali Natalia, namun menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bukanlah hal yang mudah. Perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan model kerja pasca pandemi, ekspektasi baru dari talenta muda, hingga kebutuhan untuk terus berinovasi di tengah tekanan bisnis yang tinggi. Dalam konteks inilah pentingnya keseimbangan antara pendekatan people-centric dan dorongan performa. Oleh karena itu Farhan dan juga Bapak Ibu sekalian, Indonesia Best Workplace Awards 2025 ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil menjalankan keseimbangan tersebut. Dengan mengangkat tema People First, Performance Driven, Recognizing Excellence in the Future of Work, penghargaan ini menjadi panggung untuk menyuarakan praktik terbaik, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan tentunya menginspirasi lebih banyak organisasi untuk menciptakan budaya kerja yang tangguh, manusiawi, dan tentunya relevan dengan masa depan. Dan kami juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT El Nusa Petrofin, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Rexon National Food McDonald, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT Pama Persada Nusantara, L'Oreal Indonesia, PT Bank Mayapada International Tbk, PT El Nusa Tbk, PT Pan Brothers Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk,
PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, dan PT Kimia Farma Tbk. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan awarding ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika, yang dimana Kuadran 1 Komunika ini merupakan salah satu grup bisnis warta ekonomi di bidang jasa event organizer, baik event offline maupun online. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, marilah kita mempersiapkan diri dengan hikmat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta ekonomi, mitra usahawan dan profesional. warta ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. warta ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Warta ekonomi.
Baik, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar Setapak Sara. Baik, hadirin dan tamu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan sambutan Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Kepada Bapak Muhammad Ihsan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya dan salam kebajikan. Pergi ke pasar membeli nangka. Cakep. Pulang membawa buah delima. Cakep. Indonesia Best Workplace Awards telah tiba. Semoga semua sukses bersama. Yang terhormat dan yang kami banggakan pada Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD, lulusan UGM dengan ijazah asli, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Barenbang dari Kemnaker. Terima kasih sudah mewakili Pak Menteri untuk hadir pada malam hari ini. Mohon tepuk tangan untuk beliau. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada Bapak Aloysius Budi Santoso, Chief Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk. Terima kasih Pak Budi. Kemudian Pak Iwan Setiawan, VP HC Culture and Industrial Relation dari Telkom Tbk. Terima kasih Pak Iwan. Kemudian Pak Yogi Firdaus, Direktur Administration and Finance dari Elnusa Petrofin, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, yang saya sebutkan tadi karena duduknya sebelahan jadi sempat tukeran kartu nama. Mohon izin. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di acara Warta Ekonomi Indonesia Best Workplace Awards 2025 dengan tema People First, Performance Driven, Recognizing Excellence in the Future of Work. Ini adalah pertama kali kami mengadakan award dengan tema ini. Intinya adalah perusahaan yang memberikan fasilitas kerja terbaik. Jadi kalau sebelumnya kami mempunyai award untuk perusahaan pilihan pencari kerja. Itu surveinya kita menanyakan kalau Bapak Ibu mau mencari kerja, perusahaan apa yang dipilih dan alasannya apa. Nah kalau ini kita mengkuliti atau melakukan riset terhadap perusahaan Bapak Ibu semua. Nah dari situlah kami kemudian menemukan perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas kerja yang terbaik. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua paham saat ini AI, transformasi digital, mengubah cara kita bekerja. Kita membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung, baik untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan karyawan, serta nilai-nilai bisnis lainnya. Dan kita juga sekarang setelah COVID memahami fenomena yang disebut gig economy, yang membawa model kerja fleksibel, sehingga perlu diakomodasi dengan tetap menjaga perlindungan pekerja. Kemudian faktor penting lainnya adalah gelombang PHK yang terjadi mendorong kebutuhan ekosistem kerja yang tangguh dan adaptif. Next, Bapak Ibu sekalian, jadi dari seluruh populasi perusahaan, kami menemukan 126 perusahaan yang kami riset. Bagaimana sampai ke 126 ini? Kami mencari industri apa saja yang paling disukai oleh masyarakat pekerja. Ada 5 kategori, ada 29 kategori, 5 teratasnya adalah bank, manufaktur, mining atau pertambangan, consumer goods dan agribisnis. Ada kemudian ada 29 ke bawah. Nah, 29 kategori ini kami memilih 3 atau 4 perusahaan berdasarkan aset, kemudian kapitalisasi pasar untuk melihat perusahaan-perusahaan yang besar. Sebetulnya ada juga jumlah karyawan, tapi
setelah dipertimbangkan kembali mungkin tidak terlalu relevan untuk era sekarang. Karena sudah perkembangan teknologi demikian banyak sehingga kalau jumlah karyawan dimasukkan akan mengeliminasi banyak perusahaan yang sesungguhnya baik. Nah, dari 126 itu ada 7 perusahaan yang belum memenuhi kriteria penilaian dan sisanya kami melakukan penilaian yakni dengan metode desk research dan media monitoring. Apa yang kami lakukan dengan desk research? Kami melihat dari dokumen-dokumen perusahaan Bapak Ibu, kebijakan dan program kesejahteraan karyawan, kemudian program keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian inklusi dan kesetaraan kesempatan, faktor gender sangat penting, tidak ada gender bias di perusahaan Bapak Ibu, dan pemanfaatan infrastruktur digital dan teknologi kerja, kemudian dampak sosial dari kebijakan tempat kerja. Nah, next, dari media Warta Ekonomi mempunyai ciri khas untuk risetnya, yakni memanfaatkan media monitoring. Artinya, dari media mainstream dan juga media sosial, kami memantau perusahaan-perusahaan yang tadi terpilih, bagaimana pendapat masyarakat atau bagaimana pendapat perusahaan yang dibaca melalui media. Jadi kami anggap itu cukup mewakili publik dan kami juga punya misi untuk mengencourage perusahaan Bapak Ibu agar melakukan keterbukaan informasi. Itu sebabnya ciri khas dari Award Warta Ekonomi selalu memanfaatkan media monitoring. Apa yang didapat dari media monitoring karena sudah memang perusahaan-perusahaan terbaik yang masuk ke sini, jadi 94% perusahaan menerapkan kebijakan dan program kesejahteraan karyawan sebagai bentuk komitmen terhadap keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, kesehatan mental dan fisik, serta jaminan sosial yang berkelanjutan bagi karyawan. Saya kira tidak mengherankan karena yang masuk di sini hanya perusahaan-perusahaan terbaik. Juga 94% menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan kesempatan di lingkungan kerja melalui budaya kerja yang adil, terbuka, dan menghargai keberagaman baik dari sisi gender, usia, latar belakang sosial maupun disabilitas. Ini saya kira saya harus memberikan penghargaan kepada para public relation yang menyebarkan informasi ini karena software kami dapat menangkap hal-hal seperti ini. Next, Bapak Ibu sekalian, kami juga mengukur beberapa hal menyangkut K3, digitalisasi infrastruktur, kemudian dampak sosial kebijakan perusahaan, di mana 90,8% perusahaan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang kami pantau sekali lagi dari berita dan dari media sosial Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya mungkin sekarang yang bagian tengah udah sangat tidak aneh, sangat umum. Tapi kami tetap mengukur karena masih sering menemukan irregularitas di mana masih ada aja beberapa perusahaan yang belum menerapkan infrastruktur digital dan teknologi di tempat kerja. Jadi angkanya 78,9% sudah menerapkan. Kemudian mayoritas perusahaan telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya shared value dengan menjadikan kebermanfaatan sosial sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Angkanya adalah 90,8%. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai riset yang telah kami lakukan dan mengapa Bapak Ibu sekalian ada di sini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian adalah perusahaan-perusahaan yang terbaik, yang sangat terseleksi dari sisi aset, kemudian dari sisi market kapital, sehingga berhak ada di sini. Mungkin ada 1-2 yang juga merupakan pilihan subjektif kami, karena ada beberapa perusahaan yang tidak termasuk dalam daftar, tapi kami merasa bahwa perusahaan itu akan menjadi besar. Itu yang kami sebutkan dalam special mention. Nah, di samping itu saya juga perlu mengatakan bahwa kami tidak meranking perusahaan Bapak Ibu karena sangat sukar untuk meranking membandingkan dengan indikator-indikator
yang sama untuk semua perusahaan dari berbagai industri. Tapi seperti prinsip yang dilakukan di sekolah-sekolah internasional, kami melihat sisi baik apa yang ada di perusahaan Bapak Ibu, dan itu yang kemudian kami jadikan title untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih makan ikan. Terima kasih dan sekian. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak Muhammad Ihsan atas sambutannya yang luar biasa, Bapak. Baik, hadirin dan pemirsa, acara selanjutnya yaitu sambutan keynote speaker dari Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Kepada Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan selaku Chief Eksekutif dan juga sekaligus Chief Editor Warta Ekonomi Group. Yang saya hormati Bapak Aloysius Budi Santoso selaku Chief Corporate Human Capital Development PT Astra International Indonesia. Kemudian juga saya hormati Bapak Yogi Firdaus, Direktur Administration and Finance dari PT El Nusa Petrofin. Kemudian yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan dari Vice President HC Culture and Industrial Relation. Sama dengan Pak Iwan ya. Jadi saya tadi juga hanya yang karena di samping saya yang menukar kartu ya. Juga tentunya saya hormati para mitra dan juga seluruh hadirin yang bergerak dalam bidang HR serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Saya mohon maaf, mungkin suara saya agak sedikit parau karena tadi sejak beberapa waktu yang lalu terpapar aircon ya, jadi agak sedikit sengau ya. Mudah-mudahan lah, biasanya suaranya sengau itu kadangkala malah semakin kalau burung itu semakin kung lah ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi juga sedikit coba buat uret-uret pantun ya. Pak Mamat jualan mie. Tiap hari mangkal di pojok kota. Selamat kepada Warta Ekonomi yang telah menjadi berita utama. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena sebetulnya Pak Menteri berkenan untuk hadir di dalam event yang sangat luar biasa ini. Namun demikian karena beliau harus mendampingi Pak Wapres dalam rangka pemantauan bantuan subsidi upah, yakni satu program yang ini diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk tentunya menahan agar yang namanya daya beli, terutama pekerja, ini masih bisa bertahan, terutama di tengah situasi ekonomi yang cukup sulit ini. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ketahui, bahwa bantuan subsidi upah ini adalah bantuan yang memang ditujukan kepada para pekerja. Secara spesifik adalah mereka yang penghasilannya adalah di bawah 3,5 juta dan itu ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Tahun ini yang disalurkan adalah sekitar awalnya adalah 18 juta Bapak Ibu sekalian. Namun setelah kita lakukan verifikasi data, sepertinya hanya 15 juta orang yang menerima BSU, yakni sebesar 600.000 untuk 2 bulan. Memang nggak banyak ya 600.000, tapi dalam situasi yang seperti sekarang ini mungkin itu cukup untuk bisa menjadi ganjalan agar tentunya adalah tetap mereka cukup bisa survive terutama dalam masa-masa yang cukup sulit ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa hal, terutama tentunya adalah informasi terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan, kemudian juga tantangannya dan utamanya adalah bagaimana tentunya kita ini memiliki katakanlah treatment yang tepat untuk para pekerja kita, agar mereka ini menjadikan rumah di mana tempat bekerja, itu adalah rumah yang sangat bagus untuk dia berkembang. A nice place to grow. Karena apa? Karena bagaimanapun juga saya yakin bahwa yang namanya aspek utama yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan organisasi itu adalah di bidang namanya SDM. Dan yang core of the core dari SDM adalah bagaimana kita bisa mendesain yang namanya pola pikir mereka, budaya kerja adalah budaya kerja yang produktif, budaya kerja yang memang dia tahu apa sikap yang paling tepat untuk memberikan terbaik bagi perusahaannya. Karenanya tentunya apa yang dilakukan oleh Warta Ekonomi ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa. Perlu kita memiliki banyak referensi, banyak rujukan-rujukan yang itu nanti bisa dijadikan semacam katakanlah rujukan bagi perusahaan-perusahaan yang dia mampu mengelola orangnya dengan sebaik-baiknya, putting the people first, ya artinya menempatkan orang yang pertama, untuk kita bagaimana performance driven itu bisa kita wujudkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu saat-saat ini dan ke depan kita ini kan ada di dalam sebuah momentum waktu yang mana pegawai yang kita hadapi adalah pegawai-pegawai yang punya mindset yang mungkin berbeda. Karena memang dia adalah lahir dan berkembang di dalam sebuah kontekstualisasi waktu yang berbeda dengan kita-kita generasi sebelumnya. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi sedikit saya ingin coba menghantarkan Bapak Ibu sekalian ke dalam kondisi ketenaga kerjaan kita. Kita tahu slide berikutnya ya, bahwa penduduk kita, terutama adalah usia kerja kita, saat ini adalah sangat besar. Kalau kita lihat memang ada dua definisi, mohon izin saya merefresh kembali. Ada usia kerja, ada angkatan kerja. Artinya kalau usia kerja itu 15 tahun, angkatan kerja adalah 18 tahun. Ya ini memang definisi yang sampai saat ini kita rujuk sebagai sebuah hal yang untuk kita melihat bagaimana yang namanya tadi postur demografi kita. Kalau kita lihat dari sisi angkatan kerja, ini ada yang bekerja, ada yang pengangguran. Kalau kita lihat yang namanya tingkat partisipasi angkatan kerja kita, ada sedikit penaikan dibanding 2024-2025. Artinya tahun ini, 2025 ini per Februari, ini menunjukkan jumlah yang sangat besar. Belum lagi sebentar lagi kita akan ada yang namanya Sakernas ya. Ini saya yakin yang namanya TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, kita jelas akan naik. Karena apa? Bulan Juli ini adalah bulan di mana kelulusan dari sekolah yang sudah masuk usia kerja, SMA, SMK, dan perguruan tinggi adalah sangat banyak. Dan ini adalah tantangan yang menurut saya tidak mudah. Terutama adalah bagaimana kita istilahnya tadi menyediakan lapangan pekerjaan kepada angkatan kerja baru tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Ini kami memang tidak menutup mata, artinya fakta, bahwa yang namanya
pemutusan hubungan kerja dalam yang namanya tahun-tahun ini adalah sesuatu yang memang tidak mudah. Banyak yang namanya di situ kalau trennya memang kita akui adalah meningkat, Pak. Kami coba untuk melihat data ya. Ini adalah ada data yang terkait misalnya provinsi yang memang di situ PHK-nya cukup tinggi. Nah, ini adalah menunjukkan memang dari tahun 2024-2025 ada peningkatan. Tapi sebetulnya ada Bapak Ibu sekalian, ada slide berikutnya. Ini ada beberapa hal yang memang kita bagaimanapun juga kan harus ada yang namanya optimisme. Harus kita adalah meng-create bahwa kita tidak di dalam sebuah situasi yang istilahnya gelap sekali. Ada titik terang yang terutama sektor-sektor yang sebetulnya adalah yang ini menjadi fondasi eksistensi dari sebuah bangsa adalah sektor pangan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, sektor pangan tumbuh. Pertanian itu adalah tumbuh hampir sekitar 900.000 orang. Kemudian perdagangan juga tumbuh, pengolahan juga tumbuh. Ini adalah menunjukkan adanya yang namanya adalah tingkat di sini adalah optimisme. Dan kalau kita bicara mungkin ke depan, terutama adalah manakala program-program prioritas pemerintah itu jalan. Salah satunya saja adalah program misalnya adalah MBG, makan bergizi gratis. Ini akan kalau bisa kita mampu mengelola dengan baik, kami menghitung Bapak Ibu sekalian akan ada penciptaan lapangan kerja yang cukup signifikan. Jadi yang namanya MBG ini satuan pelayanannya disebut dengan SPPG. Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi, setiap satu dapur itu namanya SPPG. Dan targetnya tahun ini adalah 30.000, setiap SPPG adalah merekrut sekitar 50 sampai 54 orang. Sehingga kalau seandainya ini istilahnya dalam bidang produksi ini jalan, paling tidak adalah tadi angkatan kerja baru dari program ini, program prioritas ini akan bisa kita harapkan menjadi tadi adalah penampung bahkan job creation yang bisa kita lakukan. Nah, belum lagi Bapak Ibu sekalian kalau kita berbicara masalah di situ adalah yang secara tidak langsung atau sering kita sebut sebagai multiplier effect. Multiplier effect sebagai bagian istilahnya dampak yang ditimbulkan dari yang namanya aktivitas tersebut. Kami menghitung misalnya adalah bagaimana misalnya adalah peternak ayam, telur, kemudian beras, sayur dan lain sebagainya. Nah, itu memang perlu sekali kita yang namanya di sini Bapak-Ibu sekalian, langsung kami sebut next slide ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Next. Nah, kami mendorong bagaimana sebetulnya ekosistem ketenaga kerjaan ini mampu kita develop dengan baik. Kami melihat bahwa ini kalau kita melihat ekosistem itu adalah fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan dan juga keberlanjutan. Tujuan kita adalah menciptakan lingkungan di mana setiap individu ini memiliki kesempatan untuk berkembang. A nice place to grow. Artinya berkembang sebelumnya, enggak apa-apa tadi. Ya betul. Artinya mereka memiliki semacam katakanlah kesempatan untuk mengoptimalkan seluruh potensi diri yang dimiliki. Saya yakin ya, saya sudah banyak sekali berdiskusi dengan Pak Lusius, bagaimana pemetaan personal. Artinya kalau kita memiliki peta SDM dengan tepat, maka semua orang itu tidak akan yang namanya masuk di dalam kategori useless. Kecuali memang kita salah direkrut ya. Artinya perekrutan itu memang tidak tepat. Akan ada yang namanya di situ adalah yang namanya deadwood, orang yang tidak bisa kita kembangkan sama sekali. Nah, tentunya adalah yang kedua adalah mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian juga merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kami mendorong ada beberapa yang di sini peran ya. Role masing-masing yang saya rasa kalau role ini bisa kita orkestrasi dengan baik,
maka ini akan menciptakan sebuah ekosistem yang baik. Kami terutama pemerintah ini kan ada 3 fungsi, regulating, executing, yang kedua adalah advocating. Yang regulating saya rasa sesuatu yang tidak akan diberikan kepada yang namanya sektor yang lain. Karena memang tujuan pemerintah adalah menciptakan order. Makanya kami agar regulating baik, kami sangat mengharapkan kira-kira apa kebijakan-kebijakan yang tepat yang harus kita buat. Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian, kami memiliki semacam peran di situ karena kami tidak memiliki atau mendapatkan feeding informasi yang cukup. Kebijakan yang kita keluarkan itu kebijakan yang asing dari yang namanya urusan. Dari yang memang harusnya kita urusi. Nah ini yang kami melihat dari sisi peran kami. Kalau peran yang lain tentunya saya yakin ini adalah sesuatu kalau semuanya berjalan kita adalah saling melengkapi. Nah Bapak-Ibu sekalian mungkin ya kami melihat ada juga hal yang urgent yang next slide ya. Yang ini harus kita lakukan. Tantangan bagi kita saya yakin kita semua tahu. Kita bicara yang satu hal yang selalu kita masih tertinggal. Saya katakan bukan tertinggal, masih tertinggal. Dengan negara-negara ASEAN adalah kita ketika berbicara adalah produktivitas. Artinya bagaimana yang namanya di situ setiap input yang kita keluarkan, kalau kita bandingkan dengan negara rata-rata, even negara-negara ASEAN, ini kita masih memiliki kesenjangan atau gap. Makanya tentunya di sini pekerjaan rumah besar kita ya adalah bagaimana kita istilahnya dari sisi kesejahteraan itu berdampak positif tapi juga adalah berdampak juga kepada produktivitas. Sebentar lagi kita juga akan menyusun Bapak-Ibu sekalian mungkin kita nanti Bapak tagih yakni adalah penetapan UMP ya. UMP tahun depan ini kan harus memenuhi kehidupan layak juga ini. Kebutuhan hidup layak. Nah ini kan banyak istilah masukan-masukan. Ini UMP-nya naik terus tapi ternyata kok produktivitasnya masih belum. Makanya kami kalau berbicara pada productivity, paling tidak ada 3P yang harus kita perbaiki. Pertama policy-nya. Yang kedua adalah yang namanya personil ya. Artinya SDM di situ harus kita lakukan perbaikan. Melalui instrumen apa? Tentunya kami yakin. Instrumen yang memang cukup efektif adalah instrumen pembelajaran, instrumen pelatihan. Kami memiliki sebetulnya instrumen regulasi untuk mengencourage ya. Dari yang namanya agar SDM itu adalah, agar yang namanya perusahaan dia menginvestasikan untuk pengembangan kompetensi. Namun, super tech deduction ternyata ini belum memiliki dampak. Saya rasa mungkin ini sesuatu PR Pak Iwan, Pak Budi dan Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana ada insentif ini betul-betul bisa dimanfaatkan karena dengan ada yang tadi penurunan tax ya digunakan diinvestasikan untuk upskilling terutama dan juga reskilling dari karyawan. Ini kan sebagai sesuatu yang menurut saya memiliki nilai manfaat untuk the long term. Nah ini yang menurut saya harus kita lakukan. Nah PR berikutnya, next slide, adalah menyangkut, next slide aja, adalah transformasi di tempat kerja. Saya rasa kita semua paham ya, ini ada yang namanya transformasi teknologi, yang kita semua saya tidak perlu mengulang kembali. Yang dia di sini dengan adanya AI ya, ini adalah bisa pedang bermata dua. Ada sebuah tantangan tapi peluangnya juga ada. Bahkan kalau seandainya kami sekalian, Bapak-Ibu sekalian, ini kan AI ini kan sesuatu yang hampir semua negara-negara berkembang dalam masa yang bersamaan. Tidak ada satu negara pun ini yang betul-betul sudah bisa menjadi best practice untuk bisa kita lihat. Semua sedang belajar. Bahkan mungkin nanti ke depan ada satu statement yang cukup baik. AI itu kan mesin pintar yang dia bisa istilahnya melakukan di situ adalah proses pemintaran diri sendirinya. Nah, kalau kita tidak baik, mungkin jangan-jangan malah kita nanti
didrive oleh yang namanya AI. Makanya fokus utama kami adalah tetap adalah skilling, upskilling, reskilling, upskilling, agar tenaga kerja dapat berkolaborasi dengan teknologi, bukan bersaing dengan mereka. Next slide, yang ini tantangan berikutnya, dan saya rasa ini relevan dengan Bapak Ibu sekalian adalah kita hidup atau saat ini bersamaan adalah bekerja dengan teman-teman yang namanya masuk ke kategori Gen Z dan juga sebagian adalah Gen Y. Karakteristiknya ini kan ada yang mereka itu pengennya fleksibel, berorientasi tujuan, kreatif, kemudian kolaboratif, teknologi savvy, artinya dia sangat literasi digitalnya luar biasa, cepat sekali dia untuk menangkap sesuatu yang sifatnya digital, adaptif. Namun demikian ada beberapa, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mengeluhkan beberapa hal. Terutama adalah misalnya adalah dia lebih relatif loyalitasnya adalah berkurang. Kesetiaannya tidak lama. Gampang sekali untuk berpindah-pindah pekerjaan. Kami pun, meskipun kami di PNS, ini sebagai salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, kami Kemnaker kemarin merekrut sekitar 966 CPNS. Ternyata ada 30-an orang yang mengundurkan diri. Padahal ketika proses rekrutmen sangat panjang. Alasannya salah satunya adalah dia tidak nyaman untuk jadi CPNS. Nah inilah yang menurut saya adaptasi yang harus dilakukan. Ya ada beberapa hal. Yang pertama misalnya investasi dalam pelatihan, pengembangan, menciptakan budaya inovasi. Karena mereka ini kalau dianggap sebagai bawahan, kebanyakan tidak mau. Pengennya adalah mereka adalah menjadi mitra kerja. Mitra untuk pembelajaran yang mereka ini adalah dalam posisi yang kadang-kala equal. Makanya mau tidak mau, ya saya alami, saya harus menurunkan tingkat bagaimana ego yang dulu itu saya tidak dapat. Ketika saya dulu dengan atasan saya, tidak pernah berani menatap matanya karena saya menatap tali sepatu. Sekarang itu anak buah itu langsung menatap dengan kita ini. Jadi generasi yang sebetulnya merana itu generasi X seperti saya dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian adalah tadi mendukung pembelajaran berkelanjutan dan menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin saya karena event hari ini adalah event untuk kita melihat kira-kira bagaimana tadi adalah best practice-nya. Langsung saja kami langsung pada slide yang yang ke-13 ya. Next ya. Ya ini. Jadi kami beberapa hal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan ya. Ini beberapa hal yang alhamdulillah sudah masuk di dalam kriteria penilaian. Pertama adalah bagaimana tadi adalah mendukung kerja yang inklusif, kemudian adalah bagaimana keselamatan kesehatan kerja, ini adalah menjadi sebuah prasyarat utama. Kami saat ini pemerintah sedang melakukan review Pak terkait undang-undang, karena undang-undangnya sudah termasuk undang-undang yang sangat lama, undang-undang tahun 70 Pak. Nomor 1 tahun 70, namanya pun bukan keselamatan kesehatan kerja, masih undang-undang keselamatan kerja. Jadi waktu itu mungkin bicaranya masih selamat aja Pak, selamat enggak sehat juga banyak itu. Kan sekarang kita selamat dan juga sehat. Sehat bukan pada saat bekerja saja, setelah bekerja pun kita juga tetap sehat. Nah pengen itu. Kemudian juga adalah isu yang terkait dengan fasilitas pendukung tempat kerja, dan juga perlindungan sosial. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, ya kita terkait dengan perlindungan sosial, meskipun kita agak terlambat, tapi alhamdulillah kita sudah memiliki yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan sosial, ketenaga kerjaan itu hadir pada saat dia bekerja, pada saat tidak bekerja karena alasan PHK, dan pada saat nanti adalah tua dengan JHT dan juga jaminan pensiun. Nah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan terakhir sebelum the last slide ya. Next. Nah saya karena ini saya melihat
adalah bahwa Indonesian Best Workplace Awards ini adalah bentuk pengakuan atas komitmen tadi disampaikan oleh Pak Iwan dan upaya yang excellent, luar biasa, extraordinary dalam menciptakan tempat yang kerja yang unggul. Unggul itu dalam artian apa? Unggul di mana orang merasa itu adalah menurut saya ya, merasa bahwa dia nyaman berada di lingkungan itu. Kalau saya selalu mengatakan kepada tim saya, pegawai di Kemnaker, bahwa Anda ini harus betul-betul menciptakan tempat yang nyaman. Karena hidup Anda itu mungkin 60%, bahkan 70% ada di kantor, tidak di rumah. Kalau 70% hidup Anda itu tidak nyaman, maka Anda dipastikan dalam waktu yang tidak lama memiliki persoalan terkait dengan baik kesehatan fisik, apalagi mentalnya, Pak. Nah, makanya tentunya di sini pembangunan ada 3 hal yang saya coba ingin lihat adalah kolaborasi, sinergi, inovasi adalah merupakan hal yang bisa kita lakukan dan saya sangat sekali lagi sangat memberikan apresiasi kepada Warta Ekonomi Magazine yang sudah memiliki program untuk ini dan syukur mungkin Pak Iwan ya ke depan ini sekali-kali kolaborasi mungkin dengan Menpan ya. Indonesia Workplace Award 2025 untuk jembatan emas menuju SDM Indonesia yang berkualitas. Ya, ini kalau orang Jawa namanya adalah pantun bonek. Kalau kami dulu ketika kuliah Pak, saya tambahin bonek Darwis ya. Bondo nekat, modar ya wis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Anwar Sanusi PhD dan kiranya untuk tetap berkenan berada di atas panggung karena akan ada penyerahan piagam penghargaan dari Warta Ekonomi Group. Penyerahan piagam penghargaan dari Warta Ekonomi Group diberikan langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group kepada Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD. Selanjutnya pemberian plakat penghargaan. Satu lagi, pemberian kenang-kenangan dari Warta Ekonomi Group kepada Profesor Anwar Sanusi PhD selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Anwar Sanusi dan juga kepada Bapak Muhammad Ihsan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki ke acara inti, mari kita saksikan TVC berikut ini. Ada satu pedas yang bikin kita balik lagi. Wahai sayangku, hanya itu yang membuat aku tenang. Kembalilah. Takkan pernah bisa hidup. Tuh kan, pada balik lagi. Ayam McD Spicy, pedesnya bikin balik lagi. Baik, hadirin para tamu undangan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki sesi penyerahan penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025
People First Performance Driven Recognizing Excellence in the Future of Work yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi. Penyerahan penghargaan ini akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group dan juga bersama Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD. Untuk itu kami ingin mengundang Bapak Muhammad Ihsan dan juga Profesor Anwar Sanusi PhD untuk naik ke atas panggung. Baik, hadirin dan pemirsa langsung saja, inilah Indonesia Best Workplace Awards 2025 People First Performance Driven Recognizing Excellence in the Future of Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke pihak Warta Ekonomi yang telah memberikan penghargaan ini. Dan saya mewakili Ibu Hera Handayani dan direksi mohon maaf tidak bisa hadir di hari ini karena ada agenda lain. Penghargaan tentunya menjadi penyemangat gitu Bapak Ibu dan bagi kami semua untuk bisa lebih baik lagi ke depan karena tentu dengan semakin semangatnya gitu ya seluruh pekerja khususnya di Elnusa Group akan menjadi mereka lebih produktif dan juga menjadi lebih semangat dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakat terhadap seluruh energi di Indonesia. Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan selamat sekali lagi untuk PT Elnusa Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Elnusa Petrofin dalam kategori Oil and Gas. Meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for implementing gender equality initiatives to support women economic empowerment. Penghargaan ini akan diterima oleh Bapak Yogi Firdaus selaku Direktur Administrasi dan Keuangan. Baik, kepada Bapak Yogi, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan, harap disampaikan dalam waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memberikan glory speech ya, ini ada sedikit pantun Pak. Membalas pantunnya Pak Anwar Sanusi dan Pak Ihsan ya. Tadi Pak Ihsan berbicara tentang pantunnya tentang aura kasih. Saya juga tentang aura kasih Pak. Aura kasih membeli jerami. Cakep. Hati senang bekerja sama. Cakep. Terima kasih Warta Ekonomi. Best Workplace pilihan utama.
Ya, baik. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yogi Firdaus, saya dari El Nusa Petrofin. Ya, pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi kami dapat menerima penghargaan Best Workplace Award 2025 ya. Penghargaan ini bukan hanya sekedar piala yang kami dapatkan atau piagam yang kami dapatkan, melainkan pengakuan komitmen kami yaitu people first, performance driven ya, driven. Kami percaya di tengah dinamika global menempatkan karyawan sebagai inti strategi dan kunci ya. Lingkungan kerja yang memberdayakan, kolaboratif, dan peduli pada kesejahteraan adalah fondasi kesuksesan sejati. Penghargaan ini memacu kami untuk terus berinovasi, Pak, menciptakan masa depan kerja yang memanusiakan manusia, ya, adaptif dan produktif. Terima kasih sekali lagi kepada Warta Ekonomi atas apresiasi ini dan kepada seluruh pekerja PT El Nusa Petrofin yang ada di pojok kanan, Pak, yang memberikan dedikasinya yang luar biasa. Mari bersama membangun tempat kerja terbaik di institusi Bapak Ibu semua ya, di mana setiap individu dapat berkembang dan meraih kejayaan bersama. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Sebagai penutup ada pantun tambahan satu, Pak. Jalan-jalan bersama Aura Kasih. Cakep. Aura Kasih lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dan selamat sekali lagi untuk PT El Nusa Petrofin. Baik, kami akan mengingatkan kepada seluruh pemenang penghargaan untuk tidak meninggalkan area terlebih dahulu sampai acara selesai karena nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Rexo National Food McDonald dalam kategori Food and Beverage dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Award 2025 for building human-centered leadership and nurturing future-ready talents from classroom to career yang akan diterima oleh Ibu Yulianti Hadena selaku HR and GS Director. Baik, kepada Ibu Yulianti Hadena apabila ada glory speech yang akan disampaikan dalam 1 menit. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih untuk Bapak Iksan selaku CEO dari Warta Ekonomi dan juga Pak Profesor Sanusi selaku Kaben Rembang dari Kementerian Tenaga Kerjaan dan juga teman-teman dari redaksi Warta Ekonomi. Terima kasih telah menilai kami menjadi salah satu pemenang bagi Indonesia Workplace Awards 2025. Dan juga saya juga berterima kasih untuk teman-teman dari McDonald's Indonesia, dari People Department. Penghargaan ini bagi kami adalah suatu penilaian yang luar biasa atas komitmen kami yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman, aman, serta saling menghormati. Kalau dari luar kita mengembang di IAI, tapi sebenarnya Indonesia sudah banyak ya, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu juga selaku pemegang waralaba McDonald's di Indonesia, PT Rexo National Food adalah perusahaan lokal 100% yang dimiliki oleh pengusaha nasional Indonesia. Dan saat ini juga kita akan menyampaikan sedikit pantun nih Pak, yang nggak mau kalah, jadi langsung coret-coret nih ya. Tadi kan kita udah saksikan ayam spicy. Ayam goreng spicy enak rasanya. Cakep. Gurih dan pedas bikin bahagia. Cakep. Warta Ekonomi beri apresiasi. Kerja di McD, kesejahteraan tercukupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Rexo National Food McDonald. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk dalam kategori Telecommunication
meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for sustaining workforce excellence with ESG values, learning culture, and organizational adaptability. Dan penghargaan ini akan diterima oleh Bapak Iwan Setiawan selaku VP HC Culture and Industrial Relations Telkom. Baik, kepada Bapak Iwan Setiawan, apabila ada glory speech yang disampaikan, harap disampaikan dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Prof. Anwar, Pak Ihsan, terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Telkom Indonesia sebagai salah satu penerima Best Workplace di tahun 2025. Saya tidak menyiapkan pantun, Pak, karena teman-teman melarang begitu ya. Semakin banyak pantun, semakin cakep, katanya begitu. Jadi kami tidak menyiapkan pantun begitu ya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di ruangan malam ini, bagi kami bicara tempat kerja terbaik bukan terkait dengan gedung yang megah begitu ya, atau mungkin fasilitas kerja yang mewah. Namun bagaimana kami menciptakan sebuah budaya kerja yang solutif begitu ya, kolaborasi dan juga produktif. Nah, kami di Telkom terus melahirkan talenta-talenta unggul melalui berbagai program development dan yang terpenting didukung oleh sebuah lingkungan kerja yang sangat memperhatikan aspek-aspek well-being. Kemudian juga kita selalu berupaya bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, serta kami juga menerapkan flexible working. Nah, mungkin aspek-aspek inilah yang menjadikan malam ini kami menerima penghargaan dari Warta Ekonomi. Sekali lagi terima kasih Pak Ihsan. Semoga penghargaan yang kami terima malam ini menjadikan kami, Telkom Indonesia, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada Every Denizen SG dalam kategori manufaktur dan mendapatkan penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for prioritizing personal development and career growth through inclusive and empowering work culture yang akan diterima oleh Ibu Andrawina Prasetyani selaku Country Head of Finance Indonesia. Baik, kepada Ibu Andrawina, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Oke, ya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Warta Ekonomi atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami. Ini merupakan suatu pengakuan atas usaha yang sudah kami lakukan selama ini. Dan ini juga akan menjadi komitmen kami untuk lebih baik lagi ke depannya, bukan saja untuk employee kami, karyawan kami, tapi juga kita harapkan untuk bisa memberikan lebih kepada masyarakat sekitar atau society. Itu aja, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Every Denizen SG. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Bank Mayapada International Tbk dalam kategori Conventional Bank meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for advancing employee welfare through union support and transparent dialogue channels. Penghargaan ini akan diterima oleh Bapak Chan Chen Yi selaku Assistant Director of Distribution.
sekali kami ucapkan selamat kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Baik, penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dalam kategori General Insurance dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for Accelerating Human Capital through Zurich Academy and AINS Initiative yang akan diterima oleh Ibu Iren selaku Head of Total Reward. Baik, kepada Ibu Iren apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Tes. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iksan dan Prof. Anwar untuk apresiasinya untuk Zuri Indonesia mendapatkan gelar sebagai Indonesia Best Workplace. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi Zuri Indonesia karena bagi Zuri Indonesia, our people adalah our strength. Dan kita juga berterima kasih kepada seluruh tim dari Zuri Indonesia atas dedikasi dan kerjasamanya. Terima kasih dan salam sukses. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Zuri Asuransi Indonesia Tbk. Baik, sebelumnya kami ingin kembali mengingatkan untuk para pemenang penghargaan jangan pulang terlebih dahulu karena di akhir acara nanti kita akan foto bersama. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada PT Bank IBK Indonesia Tbk dalam kategori Conventional Bank meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for commitment to professional development through structured training and recognition programs. Penghargaan ini diterima oleh Ibu Sri Suhardin selaku Kepala Divisi Corporate Secretary and Legal Division. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Corporate Secretary and Legal Division Head dari PT Bank IBK Indonesia Tbk. IBK sendiri adalah perbankan asal pemiliknya adalah pemerintah Korea Selatan. Dan kami ini di sini berdiri sejak tahun 2019 dan sejak ini berarti baru 5 tahun ya berada di Indonesia. Dan suatu kehormatan bagi kami berdiri sejak 2019 sampai saat ini 5 tahun kami sudah berhasil mendapatkan seperti ini. Ini sebagai penghormatan dan penghargaan untuk karyawan kami juga. Kami memiliki slogan Pak IBK yaitu adalah impianmu bersama kami. Jadi tidak hanya untuk karyawan tapi juga untuk customer kita. Oke, terima kasih. Baik, sekali kami ucapkan selamat kepada PT Bank IBK Indonesia Tbk. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam kategori Conventional Bank dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for building a collaborative culture through digital education and employee participation yang akan diterima oleh Bapak Agus Yanuarsa selaku HR Culture, Diversity and Inclusion Head. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada L'Oreal Indonesia dalam kategori Cosmetic Industry
Industry meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for fostering a diverse and inclusive work culture that drives social impact. Penghargaan ini diterima oleh Ibu Victoria Aswin selaku Chief Human Resource Officer. Kepada Ibu Victoria, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, harap menyampaikan dalam waktu 1 menit. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada L'Oreal Indonesia. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Mustika Ratu Tbk dalam kategori Cosmetic Industry dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for implementing integrated management and optimal human resource empowerment initiatives yang akan diterima oleh Bapak Ahmad Rozali Subing selaku Senior Public Relation Manager. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kebetulan ketemu Pak Ihsan, langsung saya sapa. Dulu Pak, waktu masanya Ibu Muriati Sudibyo, itu saya selalu mengikuti beliau. Setiap dapat award dari Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Putri generasi keduanya. Dan saat ini sudah generasi ketiga Pak. Dan saya diberi kesempatan untuk kesini gitu. Dan ini yang kedua kali, yang pertama kali saya dulu pernah juga mendapat kesempatan naik ke atas panggung untuk menerima award juga dari Bapak. Waktu tahun 2014 Pak, Green CEO Award pada waktu itu Pak. Tapi kebetulan saya tidak membawa nama Mustika Ratu, saya membawa nama foundation saya dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mendapatkan award. Jadi pada intinya, Mustika Ratu tumbuh selalu bersama media-media, karena saya di bagian di public relation, saya sangat merasakan pertumbuhan kita itu selalu disupport dengan media-media Pak. Khususnya oleh Warta Ekonomi yang selalu mensupport kami, dan itu kita rasakan sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih atas pengakuan dan kepercayaan kepada PT Mustika Ratu, dan semoga ini akan membuat semangat dan motivasi kita ke depan untuk melangkah lebih maju ke depan. Itu saja, terima kasih Pak. Kami ucapkan sekali lagi kepada PT Mustika Ratu Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Pama Persada Nusantara dalam kategori Coal Mining Contractor, meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for promoting diversity and inclusive recruitment to improve positive social impact. Penghargaan diterima oleh Bapak Abdul Nasir Maksu selaku Direktur. Ada glory speech yang ingin disampaikan, harap disampaikan dalam waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Terhormat Pak Ihsan, Pak Andar Sanusi, dan Pak Budi sebagai bos besar saya di Astra. Mohon izin Pak Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih tentunya pertama kepada Warta Ekonomi, atas penghargaan kepada kami, Pama Persada Nusantara. Kami meyakini bahwa penghargaan atau pengakuan adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus berkomitmen, terus konsisten untuk bisa membangun tempat kerja yang produktif, yang harmoni bagi
seluruh karyawan kami. Dengan 25.000 karyawan dan lebih dari 10.000 yang outsourcing, kita berharap bahwa kita akan terus menjadi tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembang bersama rakyat Indonesia. Karena kita akan memberikan dampak terbaik bagi masyarakat di sekitar kami bekerja. Itu dari saya, sebelum saya tutup, karena dari tadi aura kasih, saya pakai Tias Mirasi deh. Tias Mirasi jalan bareng Anya. Cakep. Terima kasih atas penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada PT Pama Persada Nusantara. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Astra International Tbk dalam kategori manufaktur dan mendapatkan penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for Strengthening Safety Culture and Inclusive Work Environment yang akan diterima oleh Bapak Aloysius Budi Santoso selaku Chief of Corporate Human Capital Development Astra. Baik, kepada Bapak Aloysius Budi Santoso apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Saya diharuskan speech, tapi nggak ada pantun ya. Baru mau belajar tadi. Baik, selamat malam Pak Ihsan, Prof. Anwar, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. 3 tahun yang lalu Astra meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspiration. Salah satu flagshipnya adalah Astra for Everyone. Dan tahun lalu kami juga meluncurkan program disebut sebagai People First, Safety for All. Itu adalah bagian daripada komitmen Astra terhadap sumber daya manusia Astra, inklusivitas, dan berbagai macam hal lain karena saat ini kami punya 200.000 karyawan dan itu adalah sebuah aset untuk Indonesia. People adalah DNA dari Astra dan kami percaya kalau pakai bahasa orang Jawa karena nggak bisa pantin, kalau kita bisa menguongke itu apa Pak? Mengorangkan karyawan kita, maka pastilah pelanggan kita menjadi sangat puas dan kemudian perusahaan bisa bertumbuh dan akhirnya balik kepada misi daripada founding father Astra, bagaimana Astra bisa menjadi prosper with the nation atau sejahtera bersama bangsa. Terima kasih. Selamat malam. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Astra International Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Aksa Mandiri Financial Services dalam kategori Life Insurance, meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for establishing a supportive culture through holistic people and workplace management. Penghargaan ini diterima oleh Ibu Elizabeth Evati Dewi selaku Chief Human Capital Officer Aksa Mandiri. Selamat malam Bapak Ibu, Pak Ihsan, Prof. Anwar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Suatu kebanggaan bahwa kita mendapat award dari Warta Ekonomi untuk yang kedua kalinya Pak tahun ini, kalau Pak Ihsan ingat. Yang pertama waktu itu Advancing Workforce Excellence through Recruitment, Strategic Recruitment and satu lagi inisiatif ya terkait dengan upskilling ya, panjang banget Pak title-nya waktu itu ya. Dan kali ini kita kembali mendapatkan untuk Best Workplace Awards 2025.
Tadi kalau Prof. Anwar punya sinergi, kolaborasi, dan satu lagi inovasi ya Pak. Di kami kita punya tagline Care and Dare for Progress, dan itu menjadi culture, to be culture kita sekaligus people strategy. Mendapat penghargaan hari ini itu juga menjadi bukti bahwa komitmen yang kami jalankan ini ternyata juga proven dan mendapat rekognisi bukan saja dari internal tapi juga dari Warta Ekonomi. Untuk itu atas nama manajemen dan kami menyebut diri kami Aksa Mandirian mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi semangat untuk kedepannya kita juga semakin menghidupkan culture kita dan menjalankan komitmen kita supaya Aksa Mandiri tetap menjadi yang terbaik di industri. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Aksa Mandiri Financial Services. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada Shopee Indonesia dalam kategori e-commerce dan mendapatkan penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for driving productivity through collaboration, celebration, and career development initiatives yang akan diterima oleh Bapak Satria Pinandita selaku Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia. Selamat malam semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk penghargaannya. Shopee hadir untuk melayani yang belum terlayani dengan baik melalui teknologi kami. Dan di balik aplikasi belanja yang Bapak Ibu mungkin gunakan setiap hari, ada tim produk, ada tim bisnis, ada tim marketing yang bekerja keras untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Dan kami sangat senang bahwa mereka semua mendapatkan pengakuan malam hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup saya juga mau memberikan pantun, boleh ya Pak ya? Malam-malam enaknya makan mie. Cakep. Mie-nya beli di Shopee. Cakep. Terima kasih Warta Ekonomi atas penghargaannya bagi kami. Terima kasih. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Shopee Indonesia. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT MIDI Utama Indonesia Tbk dalam kategori retail meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for empowering employees through inclusivity, engagement, development, and comprehensive support programs. Penghargaan diterima oleh Bapak Hendrik Setiawan selaku Industrial Relation Manager. Baik, kepada Bapak Hendrik, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan, harap disampaikan dalam waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari perwakilan PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Ini kedua kali Pak Ihsan dan Pak Anwar kami mendapatkan penghargaan ini. Jadi kami makin yakin mengelola dengan berkelanjutan ke depannya. Jadi kita yakin bahwa kita sedang menyiapkan masa depan untuk masyarakat kita, untuk karyawan kita dan juga bangsa kita. Terima kasih Pak. Selamat malam, semangat pagi tentunya untuk kita semua. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh pemenang penghargaan pada malam hari ini untuk tidak pulang terlebih dahulu sampai acara selesai. Karena nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Astra Agro Lestari Tbk dalam kategori agribisnis dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for Consistent People-Centered Innovation in Agribusiness yang akan diterima oleh Ibu Feni Anggraini Sofian selaku Vice President of Investor Relations and Public Affairs.
Kepada Ibu Feni, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, diharap disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihsan, Pak Anwar, terima kasih Pak Aloysius, izin Bapak, terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan banyak terkait dengan Astra oleh Pak Aloysius Budi. Dan sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, kami di industri kelapa sawit, people adalah aset utama kami yang kemudian pondasi penting untuk membangun masa depan di tengah industri yang begitu banyak tantangannya. Dan Warta Ekonomi dalam mengarungi tantangan bisnis tersebut, Warta Ekonomi selalu hadir mensupport kami dan juga melalui pemberitaan, kemudian policy brief dan lain sebagainya, itu Warta Ekonomi luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan sebuah kehormatan untuk kami semua di Astra Agrolestari. Kami telah mengembangkan inovasi melalui lingkungan yang inklusif dan diverse di perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau ke kebun kelapa sawit tidak hanya ada Feni, tapi banyak sekali perempuan-perempuan di industri sawit di Astra Agro yang bekerja dan sudah tampil sebagai leader untuk industri ini dan juga mengembangkan inovasi yang itu tumbuh dari bawah. Jadi sejak 2018 kami sudah menjadi leader dalam Agribisnis 4.0 dan itu juga selalu didokumentasikan oleh Warta Ekonomi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Warta Ekonomi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Astra Agrolestari Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Pan Brothers Tbk dalam kategori Consumer Silicals, Textile and Garment. Meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for creating a resilient and inclusive workplace through strategic HR implementation. Penghargaan ini akan diterima oleh Ibu Trisya Indrayani selaku HRM Manager. Kepada Ibu Trisya Indrayani, apabila ada glory speech, harap disampaikan dalam waktu 1 menit. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Warta Ekonomi untuk apresiasi sebagai Workplace Award di tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kami dalam menciptakan tempat kerja yang inklusif, yang sehat dan juga berdaya. Melalui culture dari budaya kami yaitu IPAN, Integrity, Passion, Action, dan Nationalism, kami percaya bahwa tempat kerja terbaik itu terbentuk atau dibangun dari rasa yang saling menghargai, semangat bertumbuh, dan juga berinovasi. Terima kasih sekali lagi untuk apresiasi ini. Salam hangat dari kami di Pan Brothers. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Pan Brothers Tbk. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Kereta Api Logistik dalam kategori Logistics and Courier Services Industry dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for building a supportive, healthy, and future-oriented work environment for all employees yang akan diterima oleh Bapak Riki Jaya Prawira Suwarna selaku Direktur Keuangan KAI Logistik. Pada Bapak Riki Jaya Prawira Suwarna, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Sanusi, Pak Ihsan, juga teman-teman dari Warta Ekonomi. Pertama-tama mungkin dari kami, dari keluarga besar KAI Logistik, mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini, atas penghargaan ini. Tentunya ini akan menjadi penyemangat buat kami juga. Dan tentunya kami di KAI Logistik ingin menciptakan dan tidak hanya ingin merealisasikan suasana kerja yang baik juga. Karena kami percaya sebenarnya people di tempat kami itu adalah hal yang utama dan itu menjadi DNA buat kami juga. Tentunya ketika suasana kerja yang baik juga itu bisa memberikan semangat buat kami dari keluarga KAI Logistik memberikan pelayanan terbaik untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat Warta Ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Kereta Api Logistik.
Kami juga mengucapkan selamat kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dalam kategori Conventional Bank meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for advancing gender equality and talent growth through inclusive work environment. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Kimia Farma Tbk dalam kategori Pharmaceutical dan meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for encouraging gender equality implementation to support business sustainability. Kami juga mengucapkan selamat kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam kategori manufaktur meraih penghargaan Indonesia Best Workplace Awards 2025 for developing specialized capabilities through sustainable learning programs. Ya, dan itu dia semua para pemenang dari Indonesia Best Workplace Awards 2025. Kami mengundang untuk para pemenang dari seluruh kategori naik ke atas panggung karena kita akan melaksanakan foto bersama dengan Bapak Muhammad Ihsan dan juga Profesor Anwar Sanusi. Baik, untuk teman-teman media dan fotografer dipersilakan untuk mengabadikan momen ini. Maju satu langkah. Baik, semuanya lihat kamera dalam aba-aba. Iya, lihat kamera dalam aba-aba 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh ganti gaya dengan tangan kanan mengepal, pose semangat. Iya, Bapak Ibu boleh tangan kanannya. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Satu kali lagi. Ya, pose jempol. Nah, tangannya pose jempol gitu, sip. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. Terakhir Bapak Ibu mohon untuk ceritanya pura-pura candid nih, lagi ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol, biar kelihatannya lebih akrab ya. Aduh, manis sekali. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dari Indonesia Best Workplace Awards 2025. Baik, hadirin para tamu undangan yang terhormat, demikianlah rangkaian acara yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi Group. Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang merupakan salah satu grup bisnis warta ekonomi yang bergerak di bidang agency dan event organizer. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para pihak yang telah hadir dan serta mendukung jalannya kegiatan malam ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT El Nusa Petrovin, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Rexo National Food McDonald, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT Pama Persada Nusantara, PT Bank Mayapada International Tbk, PT El Nusa Tbk, PT Pan Brothers Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, dan PT Mustika Ratu Tbk.
Baik, akhir kata, saya Natalia Hosiana. Saya Farhan Pesgera. Aura kasih belanja sepatu. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.